Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi, NIM saya 230102096 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Akrar Rukmandani. NIM saya 23010264. Kami berdua dari kelas IF23C Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berdua tentang cara kerja motherboard dan sistem bus pada komputer. Yang pertama ada motherboard. Pengertian motherboard adalah papan sirkuit yang sangat rumit dengan sejumlah komponen seperti BIOS yang sudah dipasang di dalamnya selain slot untuk memori, perangkat keras PCI, AGP, dan slot untuk prosesor. Motherboard menghubungkan semua komponen untuk CPU dan memberikan kekuatan kepada seluruh komponen. Ini berisi sistem bus di dalamnya yang berfungsi sebagai transportasi data. Sebuah sistem bus ada yang 32 atau 64 bit. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Di slide selanjutnya ada fungsi motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Motherboard memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antara perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Antara motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis motherboard. Yang pertama ada motherboard ATX, salah satu motherboard yang banyak digunakan merupakan versi upgrade dari jenis AT yang banyak kekurangannya. Nilai plus dari hardware ini adalah tersedianya lebih banyak slot memori yang bisa digunakan untuk menambah memori, RAM, dan kartu grafis. Yang kedua ada motherboard micro ATX. Secara umum hampir sama dengan jenis motherboard ATX, yang membedakannya hanya ukurannya saja lebih kecil. Secara harga motherboard ini jauh juga lebih murah. Yang ketiga ada motherboard mini ETX. Motherboard dengan ukuran paling kecil cocok untuk komputer yang ukurannya mini. Meski cenderung kecil, fungsinya tetap sama dan sudah ada sistem pendingin di dalamnya. Yang keempat ada motherboard AATX, salah satu motherboard paling besar di dunia. Kelebihan dari perangkat ini adalah hadirnya banyak slot kosong yang bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Misal dipakai untuk memasukkan RAM tambahan atau kartu grafik agar saat main game berjalan dengan baik. Slide selanjutnya ada komponen motherboard. Yang pertama ada soket CPU. Motherboard adalah komponen penting untuk membantu komputer memasukkan prosesor dan juga memasang OS ke dalamnya. Nah, tempat untuk melakukan proses itu adalah soket CPU. Yang kedua ada North Bridge. Berbeda di dekat berada di dekat soket CPU. Fungsi dari kumpulan komponen di North Bridge adalah untuk memori controller hub. Berbagai pusat penyimpanan ada di sini sehingga kerusakan di bagian ini bisa mengacaukan proses penyimpanan. Yang ketiga adalah South Bridge, komponen yang tersambung dengan beberapa bagian penting lain seperti konektor SATA, slot PCI, dan BIOS. Yang keempat ada CMOS, tempat pada motherboard yang berisi baterai kecil. Dengan baterai ini, beberapa memori pada komputer seperti setting tanggal dan waktu tidak terus diperbaiki setiap hari. Jadi, begitu komputer atau PC menyala, setting sudah sama seperti sebelum dimatikan. Yang kelima ada slot PCI digunakan untuk menambahkan komponen lain dari PC seperti slot kartu untuk LAN, kartu untuk suara, sampai TV tuner. Jadi PC yang bisa memiliki lebih banyak fungsi. Dan yang keenam ada slot RAM. Biasanya RAM yang memiliki
yang dimiliki oleh komputer bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau RAM yang dipakai tidak kuat untuk bermain game atau menjalankan aplikasi editing, teman-teman bisa menyisipkan RAM tambahan pada slot di motherboard. Yang ketujuh, suka bermain game dengan grafik yang cukup baik, 3D dan kadang agak berat, slot AGP ini dibutuhkan untuk menambah kartu VGA. Jadi komputer atau laptop bisa menjalankan game dengan lebih mulus. Yang ke-8 ada konektor EDA. Konektor ini digunakan untuk menyambungkan perangkat EDA atau Integrated Device Electronic. Alat yang bisa dipasangkan ke sana adalah hard disk atau DVD atau CD drive. Jadi, komputer bisa membaca perangkat dan isi yang dimasukkan di dalamnya. Yang ke-9 ada BIOS. Setiap komputer akan memiliki BIOS yang dipakai untuk proses power on self-test atau POS. Tanpa adanya BIOS, sulit bagi komputer untuk memasang OS dan melakukan modifikasi lainnya. Yang ke-10 ada konektor SATA, perangkat yang dipakai untuk menyambungkan komponen data seperti hard disk dan SSD. Memori bisa langsung ditancapkan dengan konektor, akan bisa terdeteksi dan menjadi bagian utama dari perangkat. Di slide selanjutnya ada cara kerja motherboard. Satu-satunya komponen utama tempat untuk komponen yang terhubung satu sama lainnya. Ia bekerja seperti sistem saraf tubuh kita yang terutama memiliki kemampuan untuk mengangkut data dari setiap jenis. Menghubungkan sejumlah perangkat, namun sebagai fungsi dasar adalah menghubungkan CPU atau prosesor dengan bagian lain dari komputer. Ada dua jembatan utama pada motherboard yang menghubungkan berbagai komponen termasuk prosesor. Daerah motherboard memiliki dua chipset yang menghubungkan berbagai komponen ke motherboard dan mereka disebut jembatan atau bridge. Diberi nama jembatan selatan South Bridge dan jembatan utara North Bridge. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem bus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan struktur. Satu, bus data. Bus data adalah jalur-jalur perpindahan antar modul dalam sistem komputer. Kedua, bus alamat. Bus alamat adalah untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Ketiga dan terakhir, bus kontrol. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol izin akses ke databus dan address bus. Di sini ada gambar, struktur gambar bisa dilihat. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja, satu, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa, digunakan beberapa buah bus. Dua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dan cara ini, RAM, prosesor, GPU, dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama VSB atau Front Side Bus. Ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh sistem bus. Satu, bus ISA, industri komputer personal. Lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA atau industri standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Kedua, bus PCI, Peripheral Component Interconnect, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine dan bus peripheral.
Standar PCIe adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 263 MB per detik atau 2112 GB. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatan saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Ketiga, bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Keempat, bus SCSI, Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD, ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Selanjutnya, hubungan sistem bilangan dengan sistem bus. Jadi meskipun sistem bus komputer tidak terkait dengan satu sistem bilangan tertentu, sistem bilangan menjadi penting dalam referensi, transfer, dan pemrosesan data yang dilakukan oleh perangkat keras yang terhubung ke sistem bus. Kemampuan untuk mentransfer data dalam berbagai format, bilangan memungkinkan perangkat keras dalam komputer untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sesuai kebutuhan aplikasi yang beragam. Terima kasih. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Jazakallahu khairan hasiron. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Di sini saya dan rekan saya memiliki pantun. Hari Ya, Senin boleh. bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.